وأسلم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم درجة الجنة حكة مثواتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم بعلم بركاتهم وصالحهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وجزاكم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله الخامس من فصل زكاة عروض التجارة إلى أن قال ولا ينض مال التجارة بنقده الذي يقوم بها ناقصا عن النصاب في أثناء الحول. معنى التنضيد هو تحويل العروض إلى نقد أي بيعها. ولو نض العروض في أثناء الحول وكانت قيمتها ناقصة عن النصاب وينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. وأما إذا نضها وكانت قيمتها نصابا ويبني حول النقد على حول التجارة أي فيستمر حوله بدون انقطاع. Ila akhir ma qala al-muallif. Zakat masih di dalam zakat perdagangan ya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang urud atau barang yang dijual, juga kemudian tentang niatnya, niat tijarah, dan kemudian iktiranun niyat bitamalluk, yaitu berbarengannya niat itu dengan at-tamalluk, kepemilikan ya, kepemilikan. Sehingga ketika dia membeli barang tersebut, maka barang atau aset yang akan dijual ya, barang atau aset yang akan dijual itu diniati dengan tijarah ya. Membeli kula itu ya, kula lalu dijual, niat jual. Kula lalu niat jual. Lalu kemudian ayyakuna tamalluk bi muawadhah, yaitu kepemilikan dengan adanya timbal balik. Fala zakata fi ma malaka bi irthin, maka tidak ada zakat ya, tidak wajib zakat bagi orang yang memilikinya dengan waris ya. Maka pemilikannya harus dengan muawadhah. Muawadhah yaitu timbal balik ya. Ada thaman, ada musman, kayak seperti itu ya. Kita beli nanti kita jual, itu timbal balik. Au hibatin, atau dengan hibah, satu orang dikasih tanah, dihibahi, diberi hibah tanah, maka enggak wajib zakat. Illa idza syara'a fi tijarah ma'aniyatiha, kecuali ketika dia dihibahi lalu kemudian dia niat dengan hibah tersebut, nanti ini tanah akan saya jual atau akan saya jual, maka itu diniati untuk apa? Untuk jual beli sekarang. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, alla yanidda mal tijarah, hendaknya tidak diuangkan mal tijarah, harta tijarah ya.
binaqdihi dengan uangnya, uang tempat tersebut ya, atau uang pembelian barang-barang untuk tijarah, yugawwam bihi naqisan 'anil nisab fi asna'il haul, yang kemudian diuangkan ternyata berkurang daripada nisab. Pertengahan ya. Pertengahan, nanti ada contohnya nanti itu. Atau pertengahan atau atau akhir haul, kebanyakan pertengahan ya. Pertengahan jumlah barang yang ada di toko tersebut dihitung, diuangkan. Ternyata setelah diuangkan jumlahnya misalnya 50 juta. Diuangkannya dengan nilai pasar ya, bukan modal ya, bukan modal. Modalnya misalnya satu barangnya 40.000. Kalau dijual harga pasarannya 50.000, ya diuangkannya dengan 50.000. Oh, semuanya 50 juta. Nanti ada yang namanya gambaran uang 50 juta tadi, nanti itu ada yang namanya haul terputus, ada haul yang tetap jalan. Kalau yang terputus itu nanti kalau misalnya diuangkan, lalu setelah diuangkan itu dijual ya. Barang itu semuanya satu toko itu sudah saya jual semuanya. Saya jual semuanya, dapat duit 50 juta. Nah, dapat duit 50 juta ini kalau saya belikan barang lagi untuk dijual, maka haulnya tetap. Awalnya buka baju. Lalu kemudian pertengahan haul saya uangkan, lalu saya buka sarung. Lalu bagaimana? Ya tetap jalan haulnya. Karena apa? Kembalinya tetap ke tijarah. Kembalinya tetap ke perdagangan. Tapi kalau misalnya saya uangkan semuanya, setelah saya uangkan saya nggak mau buka toko lagi, toko saya kontrakkan, uang itu kemudian saya simpen. Lalu bagaimana? Selesai, nggak bayar zakat tijarah lagi. Nggak ada zakat tijarah lagi. Kenapa? Karena niatnya sudah terputus. Nggak sampai 1 haul, 1 tahun niatnya sudah terputus di tengah. Itu kalau notnya atau tambitnya menguangkan barang yang di pasar, yang di toko itu pertengahan haul, naqisan yang berkurang daripada nisab. Yang berkurang daripada nisab. Dikatakan makna daripada tandid yaitu huwa tahwilul urud, yaitu merubah atau memindahkan al-urud, barang dagang, ila nagdin, kepada uang. Falau naddal urud fi asna'il haul, kalau diuangkan barang-barang dagangan apapun itu ya, apapun itu yang kita jual itu, fi asna'il haul, di pertengahan haul. Bukanya Muharram ketemu Muharram, atau bukanya Ramadan. Nah, saya Ramadan mau jual, mumpung ini jual busana muslim ya. Ketemunya sampai haul. Ketika sampai Muharram dilihat, waduh ini Muharram ini bukan waktunya orang jual atau beli pakaian-pakaian muslim. Akhirnya diuangkan semuanya ya. Diuangkan barang-barang tokonya semua. Wa kanat qimatuha naqisatan 'anil nisab, dan setelah diuangkan di pertengahan haul ya, ternyata semuanya totalnya itu naqisatan, kurang, 'anil nisab, dari nisabnya. Nisabnya misalnya 150 juta. Nisab uangnya itu anggap seperti itu. Atau 200 juta lah ya. Atau 200 juta. Setelah diuangkan semuanya enggak taunya 100 juta saja. Berarti itu kurang daripada nisab. Fayanqati'ul haul, maka terputus haul. Ya. Wa yasta'nifu haulan jadidan, dan mengurangi haul yang baru lagi. Itu kalau duitnya disimpan. Tapi kalau duitnya diputar lagi ya tetap haulnya tetap ya. Wa amma idzan nadhaha, dan apabila
diuangkan itu barang-barang tijarahnya atau perdagangannya, wa kanat qimatuha nisaban, dan adapun kimatnya, uangnya setelah dihitung semuanya, wah ini 250 juta padahal nisabnya 200. Fayabni haulun nagd, maka bagaimana? Saya sudah enggak mau tijarah lagi. Loh terus 250 juta ini bagaimana, kan sudah nisab. Dikatakan fayabni haulun nagd ala haul tijarah, maka haul tijarahnya ya, enggak tijarah lagi, tapi berubah karena ada duit 250 juta. Duit ini yang harus dizakati. Duit suhul kerja masuk ke bank, tas masuk ke bank sampai 250 juta. Sudah saya nggak mau jualan lagi, di total semua. Atau duitnya berapa? Anggap 150 juta. Setelah diuangkan semuanya, toko dan lain sebagainya, barang-barangnya, ternyata 250 juta. Sama yang ada di bank tadi, semuanya. Terus bagaimana? Ya sudah, karena ada duit 250 juta dan 250 juta itu melebihi nisab atau sampai kepada nisab, maka itu yang dikeluarkan. Duh, zakatnya tijarah? Bukan, zakatnya duit. Zakatnya duit. Ay fa yastamiru hauluhu bidun qita. Ya. Terus ya, sampai artinya haulnya itu terus. Ya, haulnya terus. Ngeluarkan duit 250 ini kapan nanti? Ya, zakatnya nanti, waktunya zakatnya itu setahun penuh tadi itu. Wa alla yaqsidal kunya asna'il haul. Hendaknya tidak ada perubahan niat ya, pertengahan haul. Ya, pertengahan haul, pertengahan tahun, buka Ramadan sampai Ramadan itu 1 tahun. Ya. Tapi pertengahan haul dia niat karena mungkin dilihat, waduh barang-barang ini tidak laku semuanya, atau mungkin barang itu harusnya harganya naik, nggak tahu nih harganya ajur, bener-bener jatuh harganya. Dia pikir kalau saya jual rugi, terus bagaimana? Ya sudah, saya nggak mau jualan. Saya niati simpan, saya simpan. Katakan ay la yastifun niyati an tijarah, tidak merubah niat dagang at-tijarah. Fayan wil istimal mathalan, maka dengan niati dia mungkin saya pakai sendiri aja sudah. Ya, dia jual baju. Enggak taunya pertengahan bajunya ini stok-stok yang lama enggak laku lagi. Dijual ya enggak bakal laku, dan atau mungkin kalau dijual ya ajur harganya. Harganya turun, benar-benar turun. Terus bagaimana? Saya pakai sendiri aja sudah. Ya, nggak taunya nggak dijual, dipakai sendiri. Maka bagaimana? Ya sudah. Ya, nggak wajib lagi itu zakatnya itu. Kalau niatnya. Tapi kalau niatnya itu kemudian ya saya pakai sendiri. Tapi kalau nanti saya kalau laku atau naik ya saya jual lagi, ya sama aja. Itu berarti apa? Niat tijarah. Itu namanya niat tijarah. Nisabu zakat tijarah. Sekarang nisabnya berapa? Hampir sama semuanya nisabnya. Semua yang berkaitan dengan uang ya, itu atau emas perak itu zakatnya sama. Zakatnya sama. Berapa? Dikatakan huwa nisabun naqd alladhi isturiyat bihil urud. Nisab zakat tijarah adalah nisab emas, perak, nugget ya, uang. Alladzi isturiyat bihil urud, yang dipakai untuk membeli barang dagangan. Ya, untuk yang dipakai untuk kulaan gitu. Yang dipakai untuk kulaan. Fa fid dhahab yu'adil, dalam emas itu menyetarai 84 gram. 84 gram. Ada dalam pendapat yang lain 77,5 gram. Ya, 77,5 gram. Lalu terus bagaimana? Ya, gini, zakat itu yang lebih cepat dikeluarkan itu lebih baik.
antara 77,5 sama 84 gram. Kira-kira kita milih yang mana? Ya, kita lihat dulu. Kalau kita ini kepingin mudah-mudahan zakat ini, dia ada anggapan zakat itu bisa membuat barokah, aman, tentrem, lalu kemudian hal-hal yang baik, maka dia milihnya yang 77,5. Adalah yang dikeluarkan itu, adapun yang dikeluarkan itu kan sedikit, 2,5%. Dari misalnya 100 juta, misalnya dari 100 juta yang dikeluarkan berapa? Hah? 2,5 juta. Iya, 2,5 juta dari 100. Dari 100 juta, ini 100 juta sak tumpuk ngetokne perang lembar tok. Ya, manfaatnya luar biasa, dijaga semuanya dan lain-lainnya. Dijaga hartanya, dijaga keberkahannya. Karena namanya zakat aja an-nama wa tadhir, untuk pembersihan semuanya. Ya. Itu seperti itu. Jadi yang dipilih yang mana? Ini beda-beda, ada yang 84 gram, ada yang 77,5 gram. Ya sudah, antum pilih. Tapi kalau antum kepingin bayar zakatnya cepat ya 77,5. Itu kalau emas. Nanti ada lagi pertimbangannya bukan emas tapi zakat perak. Nah, maka dikatakan fa fi dhahab ma yu'adil 84 gram. Adapun di dalam emas maka sekitar 84 gram atau ikhtilafnya atau perbedaan pendapatnya 77,5. Wa fil fiddah ma yu'adil 500 gram. 588 gram. Kok akeh? Tulisannya 588, tapi kalau dijumlahkan ya Allah, perak berapa harganya sekarang ini? Ya. Anggap aja harganya mungkin 20.000 atau 10. Kalau 10.000 1 gram, misalnya saya nggak tahu harga perak. Misalnya, ya berarti berapa itu? 5 juta ya. 5.888.000. Kalau misalnya dia punya duit sebanyak 55 juta ya, 880.000, maka sudah waktunya mengeluarkan zakat. Kalau pakai perak, tapi insya Allah jarang orang pakai perak. Karena orang pakai perak ini kalau misalnya duitnya 30 juta atau 50 juta sudah zakat itu. Ya, sudah zakat. Nah, kalau sudah keluarkan zakat ini berarti orangnya khair, ini orangnya baik ini. Ya, kepingin benar-benar murni hartanya. Ya. Tapi kebanyakan sekarang pakainya emas. Duit rupiah ini kan pertimbangannya adalah emas dan perak. Ya, bukan emas saja tapi emas dan perak. Mengikuti harga emas naik turun dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang mengatakan uang rupiah atau duit ini itu pertimbangannya adalah atau dihitungnya adalah uang tembaga. Uang tembaga. Nah, terus bagaimana? Ya tergantung antum sudah. Kalau antum mau mengeluarkannya itu dengan pertimbangan perak silahkan, kalau dengan pertimbangan emas silahkan. Ya. Atau dengan kimatnya dua-dua itu, dengan harganya dua-dua itu. Pokoknya sampai 77,5 keluarkan emas atau 84 keluarkan. Ya, itu semuanya tergantung antum. Ya, semakin antum tidak perhitungan dengan Allah, maka Allah tidak akan pernah perhitungan dengan antum. Ya. Tapi biasanya kalau orang yang perhitungan seret tambahan rezeki nih. Wah, aku perhitungan tapi rezekiku lancar. Oh, jangan-jangan istidraj. Jangan-jangan memang seperti itu. Karena apa? Enggak ada yang namanya pelit itu. Jadi keuntungan itu enggak pernah ada. Ya. Pasti ada sesuatu di baliknya. Al-bakhil gharibun minasyaiton, gharibun minan nar, kan itu seperti itu ya, hadisnya itu. Wal ibra bi qimatil urud akhiril haul la qimata syira'iha. Dan yang dinilai dengan harga barang itu bukan dengan modal pertama beli, enggak, tapi harga pasaran.
Harga pasarnya. Wah, saya beli itu misalnya ya. Saya beli emas atau saya beli barang lah. Beli barang itu harganya saya beli itu awal haul ya, awal tahunnya itu saya belinya misalnya 100 ribu aja. Saya beli 100 ribu. Nggak taunya akhir haul harganya itu berkali-kali lipat. Anak saya beli 100 ribu, nggak taunya sekarang harganya 1 juta, 10 kali lipat naiknya. Nggak tahu barang apa itu namanya. Ya. Lalu terus bagaimana? Ya bukan 100 ribu, bukan pertimbangannya 100 ribu, tapi pertimbangannya 1 juta. Lo lah rugi, ya ini zakatnya. Ya, ini zakatnya gini, rugi nggak rugi ya kamu jualan kok. Ya seperti itu. Tapi insya Allah orang bayar zakat gak pernah rugi kok. Wal ibra bi bulughin nisab akhirul haul faqat. Dan yang dinilai dengan sampainya nisabnya sampainya kapan? Akhirul haul juga. Akhir tahunnya. Nah, bi khilaf zakatun naqdain. Beda dengan zakat emas perak. Allati yusytaratu fiha, yang disyaratkan dalam emas dan perak. Antakuna balighatan an-nisab, hendaknya itu zakat emas perak ya adalah sampai kepada nisab min awalil haul ila akhiri, dari awal haul sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Jadi kalau tijarah itu kan dihitung-hitung ya, dihitung-hitung. Kalau kurang, kadang-kadang pertengahan sampai nisab, nggak taunya begitu akhir haul kurang. Lah yang dinilai sekarang yang mana? Yang itu. Akhir haul ternyata nggak sampai nisab, ya sudah. Karena ya namanya perdagangan kan pasti naik turun. Kalau emas bagaimana ya? Emas itu terus, mana yang nisabnya itu. Emas perak itu kan kalau rupiah ini kan naik turun. Kalau emas ini kan kadang naik terus ini kadang-kadang ya. Belinya 100 ribu, naik, tidak terasa ini. Pertengahan turun, gak taunya naik lagi, ya sudah ya itu. Nah, dinilainya emas bukan naik, bukan dinilai duit-duitnya itu. Karena pertimbangannya emas ya. Wal wajib fiha, yang diwajibkan dalam zakat tijarah adalah rub'u usyur al-qimah, 1/4 dari 10 qimah uang yang ada, apa namanya, harga yang ada semuanya, totalnya semuanya. Isnani wa nisf bil miyah, yaitu 2,5%. Zakat emas ya 25%, zakat yang terkait dengan emas itu biasanya segitulah. Ya. Kecuali nanti yang namanya peternakan, pertanian itu beda lagi nanti. Tapi kalau ini 2,5%. Permasalahan dalam zakat. Permasalahan dalam zakat. Masail fi zakat tijarah. Yang pertama, yakunu takwimul urud, menjadi penilaian barang akhiril haul, yaitu pada akhir tahun, bigimati afisuk, dengan harga yang ada di pasaran. Ya nggak bisa bohong. Wow, ini pasarannya tapi aku pasarannya 100 juta. Enggak, saya selalu menjual di bawah pasaran. Nggak bisa, harga pasaran. Pertimbangannya harga pasaran. Nggak tahu harga pasaran ya, coba dilihat rata-rata itu toko ini jualnya berapa ini barang, jualnya sekian, ya sudah. Itu harga pasar. Wa tuqawim bi jinsi ra'sil mal, dan dikira-kirakan dengan jenis modalnya yang dipakai untuk membeli barang. Contohnya apa? Kalau berinya ada dengan rupiah, ya dengan rupiah. Kira-kiranya dengan rupiah, saya di total. Ya. Di total dengan rupiah. Saya beli jualan bajunya baju merek internasional. Misalnya beli baju itu yang apa namanya, merek apa internasional ya?
Ya. Ya situlah pokoknya ya. Merek itu. Dengan apa? Dengan dolar. Orang saya belinya di Singapura atau belinya di Amerika, ya nanti dikira-kirakan dengan harga dolar tadi. Ya. Makanya dikatakan dengan uang yang dipakai ke rial atau dolar, ataupun dengan misalnya rial atau dolar. Tapi kalau belinya barang internasional, belinya di Indonesia, harganya apa? Dengan uang Indonesia, ya dikira-kirakan Indonesia. Dikira-kirakan dengan Indonesia rupiahnya itu. Itu totalan akhir haul. Yang kedua, wa idza malakal urud, jika memiliki urud barang bi'ardin akhar fatuqawimu bi naqdil balad fa idza ghalaba an-naqdan fa bi ahadihima. Jika memiliki barang modal, barang dagangan, ini barter ini ya katanya ya. Bi'ardin akhar, dengan barang dagang yang lain. Fatuqawim binaqdil balad, maka dikira-kirakan dengan uang daerahnya. Kalau ternyata melebihi atau ternyata menang yang perak atau yang emas, maka dengan salah satunya. Ya, dia punya barang itu kemudian dijual belikan dengan barang yang lain, urup-urupan gitu loh misalnya ya. Maka apa? Maka dikira, karena nggak tahu harganya, barter gitu nggak tahu harganya. Maka apa? Maka dengan dikira-kirakan dengan salah satu daripada emas atau perak, terserah ya. Terserah. Kalau dengan uang kan jelas, tapi kalau dengan barang kan nggak jelas. Seperti itu. Wa idza balagat qimatul urud, jika harganya barang-barang telah sampai nisab bi'ahadin naqdain, dengan salah satu daripada emas atau perak. Ini biasanya cepat sampai nisabnya pakai perak. Perak itu nisabnya mungkin sedikit, emas itu banyak. Tapi kalau dengan emas nggak sampai, tapi kalau dengan perak sampai nisab. Maka bagaimana? Dikatakan idza balagat qimatul urud, jika sampai harganya atau nilai uangnya urud, barang modal, barang dagangan itu semuanya nisaban, sampai pada nisab, dengan ketentuan apa? Ketentuan perak atau ketentuan emas, fatajibu zakat, maka wajib zakatnya. Wajib zakatnya. Yang keempat, tapi sekali lagi yang tadi ya, bisa beda-beda. Ada orang yang nilainya pakai emas, ada yang nilainya pakai perak. Yudhamur ribhi al-hasil asna'il haul, dikumpulkan hasil laba, keuntungan asna'il haul, di pertengahan tahun, ila haulil asl, sampai kepada haul aslinya. Wala yahtaj ila haul jadid idza lam taniddul urud, jika barang tersebut tidak diuangkan. Ada tadi permasalahan menguangkan, diuangkan, dijual semuanya ya, asnail haul. Tapi ini tidak sama sekali dijual, terus istiqomah sama barang dagangannya ini. Nah, maka apa? Enggak perlu lagi mengulangi nih niatnya terus sampai setahun. Tapi kalau nanti pertengahan, nanti itu ada yang namanya pengulangan niat, perlu mengulangi atau tidak. Tadi sudah kita bahas tadi ya. Fa idza naddat, kalau diuangkan pertengahan haul, fayabda' lirribi haulan jadida, maka dimulai ya, untuk keuntungannya. Tadi keuntungan ya, keuntungan dicampurkan di tengah haul. Tapi ada yang keuntungan itu per bulan, misalnya per bulan diambil. Tapi dia tidak memutuskan atau tidak menguangkan sama sekali di pertengahan haul. Maka apa? Keuntungan semuanya dikumpulkan, itu yang dizakati juga. Itu masuk pada perhitungan zakat setahun penuh. Karena nggak ada perubahan uang, nggak ada perubahan niat atau tidak menguangkan itu di pertengahan haul ya, jadi terus keuntungannya terus, maka disatukan. Tapi kalau diuangkan, nah,
Fayabda lirribih, maka dimulainya ke ribihnya itu ya cuman segitu saja. Ya. Muharram Ramadan sampai Ramadan. Muharram diuangkan, maka ribihnya ya sampai situ karena ini enggak ada manfaatnya lagi, enggak ada ribih, enggak ada apa. Kalau berhenti. Tapi kalau lanjut nanti beda lagi. Ya. Di sini kasih contoh. Suratul Ula. Gambaran yang pertama. Bada'a fi tijarah, memulai daripada perdagangan bi ra'si malihi, dengan modalnya miqdaruhu mi'at alaf riyal, dengan keuangan misalnya 100.000 real. 100.000 real itu sebenarnya sudah nisab itu sudah ya, karena uang rial tinggi. Ini rial Saudi ya, kalau rial Hadramut lain lagi ya, 1 juta atau $100 itu sudah dapat lebih daripada 100.000 real, hampir ya 100.000 lebih. Tapi kalau ada Saudi ya kan paling dapatnya ya 200 real atau berapa gitu ya. Ya kurang lebih dapatnya 300 lah. Washtara biha urudon, dengan 100.000 real dia membeli barang atau kulaan barang dagangan. Fa fi nihayatil haul, di akhir haul, akhir ya, pertanyaan akhir haul. Berarti waktunya bayar zakat. Gawwamal urud fa balagat 120,000. Di total semuanya total. Fa balagat, maka sampai 120.000 real. Fa yukhrij, maka dia mengeluarkan zakataha kullaha, 120.000 dihitung semuanya, diambil 2,5%, jual. Gampang-gampangannya orang zakat itu kan gini ya, modal bukan modal, laba, harga semuanya barang ini berapa, terus nanti piutang ya. Piutang ini nanti ada piutang yang bisa diambil gampang ngambilnya, ada yang susah ngambilnya. Sehingga kalau susah ngambilnya itu orang itu aduh males JP soro, atau aduh iki parangnya nggak payu kaya apa di JP gitu. Ada orang misalnya baju koko atau apa sarung atau apa itu dijualkan orang, titipkan orang sana ya. Ada orang minta, saya mau dagang, mau jualkan, itu namanya piutang itu nanti ya. Ini susah diambil dan kita juga malas ngambilnya, itu dimasukkan. Kalau bisa ngambil, bisa diambil atau ada harapan kembali, itu dimasukkan. Jadi total modal, laba, barang itu ya. Laba, piutang sama dengan berapa itu dikalikan 2,5%. Hasilnya berapa, yaitu zakatnya. Itu gampang-gampangannya kayak gitu. Nanti ada utang. Masalah utang ini ya. Saya punya utang, di total semuanya tadi 3 itu di total, dikurangi utang. Utangnya bukan ya, utang tempo, utangku 10 tahun meneh. Ya enggak itu. Utang yang muajjal, utang yang hal, utang yang apa namanya, yang sudah bisa dibayar. Utang yang sudah bisa dibayar. Itu dikurangi di situ, nanti berapa hasilnya dikalikan 2,5%. Kalau dikalikan 2,5%, hasilnya berapa? Ya itu zakatnya. Oh, dikurangi zakatnya itu semua ternyata nggak sampai nisab, ya nggak wajib zakat. Selesai. Ya. Jadi seperti itu zakat perhitungan zakatnya. Itu perhitungan zakatnya. Pada fitijarah, dimulai keuangan, jualan dengan modal 100.000 real. Diberikan barang-barang dagangan. Qabla nihayatil haul, sebelum, tadi kan sesudah. Ini sebelum. Qabla nihayatil haul bisyahr, sebelum haul 1 bulan. Nadhal urud, diuangkan atau dijual itu semuanya barang satu toko itu. Fabalagat, maka sampai 120.
sampai 120. Kalau tadi 120 sudah sampai haul, tapi kalau ini 120 belum sampai haul. Diuangkan. Kalau masalah diuangkan ini nanti resikonya ya ini tadi enggak zakat. Enggak zakat jadinya. Maka bagaimana? Fa yukhrij zakata mi'ata alf fi nihayatil haul. Maka dia mengeluarkan zakat 100.000 real karena 100 ribunya sudah nisab. Loh terus 20 realnya bagaimana? 20 realnya itu hasil taundid, hasil penjualan. Kan diambil modal. Untungnya ini sekarang. Fa yukhrij zakat mi'ata alaf fi nihayatil haul wa amal ishrun. Adapun 20.000 real tadi, fayabda hauluha min hin tandid, maka dimulai daripada permulaan, dimulai dengan waktunya keuangan tadi. Ngeluarkan 100, 20 real tadi itu cuman hasil tandid. Ya nanti ini yang diputar 20 ini. Maka ketika diputar itu 20 real ya itu dimulai dari tandid tadi. Zakat itu seperti jar itu kebanyakan karena niat ya. Niat terus dibantu dengan haul. Kalau niat nggak sampai haul selesai. Niatnya putus di pertengahan haul selesai, nggak wajib zakat. Niat jalan, haul jalan, kena zakat. Jadi fokusnya di dua ini. Lalu setelah fokus di dua ini sampai nisab atau tidak? Nggak sampai nisab setahun penuh ya nggak bayar, sampai nisab ya bayar. Enteng kok zakat fitrah, zakat apa tijarah itu enteng. Cuman kita memang harus ada orang jualan itu nggak hitung-hitungan. Yang penting payu melbu sorokan, yang penting payu melbu rekening, yang penting akhirnya apa? Nggak kehitung sama sekali. Loh saya nggak tahu laba saya berapa, pokoknya dapat duit ya saya terus saya putar barang ini. Wah itu hati-hati. Lah kalau kayak gini bagaimana? Ya ini resiko. Makanya harus ada pembukuannya. Uang masuk, uang keluar itu harus ada. Itu orang jualan yang benar-benar sukses ya, administrasinya ada. Tapi kalau nggak ada seperti itu bagaimana? Ya sudah, uangmu yang ada semuanya itu zakat. Ada semuanya itu diambil 2,5% itu zakat kan selesai. Ya, selesai. Gitu. Kemudian ada permasalahan kelima, keenam, ketujuh yang kurang lebih ya hampir sama ya. Ada orang jualan nggak taunya pertengahan laut tajarab bima tajibu zakah. Dia jualannya dengan hal yang mewajibkan zakat. Apa? Kambing misalnya. Dia jual beli kambing. Ini dikatakan. Walau tajarab bima tajibu zakat fi aini ka arba'ina minal ghanam, seperti dia jualan 40 kambing. Wajabat fi zakatul ain, maka yang diwajibkan bukan duitnya kambing tapi kambingnya. Karena apa? Kambingnya susah sampai nisab dan itu kambing milik dia. Karena jualan kan kepemilikan dia. Loh, ini kalau bukan milik dia maka enggak sah jual belinya. Milik orang lain kok dijual? Ya enggak sah. Tapi kambing ini 40, ya ini yang dijual. Nah, yang ini yang apa? Yang dizakati. La zakat tijarah, dan bukan zakat tijarah. Ma laisa fi ainihi zakat. Atau dia jualan ya kambing tapi enggak sampai nisab. Enggak sampai nisab. Seperti berapa? Katis awal 30, seperti 39 kambing. Qimatuha nisaban tijarah. Tapi ketika dihitung qimahnya itu semuanya kambing 39 itu nisab tijarah. 84 gram. Enggak masuk nisab kambing tapi masuk nisab tijarah. Nah, ya, uangnya itu. Maka bagaimana? Fatajibu fi zakat tijarah, maka diwajibkan zakat tijarah. Begitu juga yang lainnya seperti buah-buahan. Buah-buahan cuma dua ya, kurma dan anggur. Tapi menurut mazhab yang lain semua yang menghasilkan buah itu zakat. Tidak ada zakatnya. Nah. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu masalah zakat, karena kita semuanya ini kan ada yang pedagang yang sudah berdagang lama ya paham lah masalah zakat ini. Kalau pedagang mungkin baru-baru nggak paham ya, mungkin atau susah memahami itu. Tapi ya itu tadi rumusnya itu modal plus laba plus barang itu ya, plus laba plus piutang sama dengan berapa dikali 2,5% itu keluarkan.
Saya punya utang, saya dagangan, ya udah dikurangi utang yang muajjal, utang yang dibayar, ya, utang yang harus bayar waktunya. Maka sama dengan berapa dikalikan 2,5%, itu kalau. Dan semuanya itu kalau nisab. Insyaallah pertemuan yang akan datang bahas masalah ta'jiluz zakat, ya, mensegerakan zakat. Karena ada orang yang ternyata bukanya itu bukan bulan Ramadan. Dia bukan bulan Ramadan. Buka toko, dagang, semuanya itu bukan bulan Ramadan. Ada yang Syawal, ada yang Dzulhijjah, ada yang ya. Tapi kemudian bayar zakatnya Ramadan. Loh kok bisa? Kan belum haul. Itu nanti ada yang namanya bab tentang ta'jiluz zakat. Mensegerakan bayar zakat itu ada persyaratannya. Dan juga nanti insya Allah kita selipi dengan yang namanya naglu zakat, memindahkan zakat. Dia orang Surabaya kok zakatnya di Jakarta, atau dia orang Jakarta kok zakatnya di Surabaya. Loh, itu ada hukumnya. Asal-asalan. Oh iya, ditelepon. Oh ya khair, nanti saya transfer. Loh, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Ada ketentuannya. Main transfer sebelah oma, tetangganya nggak kena zakat, fakir miskin, rumahnya sajur dan sebagainya, makan nggak makan, ya, malah transfer jutaan ke luar kota. Loh, ini zalim ini namanya. Nanti insya Allah ada ketentuannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita baca doa tolak bala, mudah-mudahan Allah angkat bala musibah yang enggak jelas, yang enggak tentu, kita enggak tahu bala musibah. Ya, Jakarta kena bala, waliyadzubillah min dzalik, hujan sampai banjir, ada yang kena longsor di sana sini. Ya, longsor di gunung kota belum tentu. Loh, Jakarta kota ya ternyata banjir. Ya, kita enggak tahu. Mudah-mudahan Allah angkat musibah semua bala lana walil muslimina ajma'in, untuk kita dan orang-orang muslimin semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، حلالا دائما وأهلا أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون. فر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالفه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا
على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عداد صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا كريم Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jam berapa nanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.